Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sudah berkata, Engkau mati untuk menebus segala dosa kami. Engkau bangkit untuk menyatakan kuasa pertolongan bagi kami. Tidak ada Allah Tuhan seperti Engkau yang mati dan bangkit. Engkau adalah Allah yang kekal, sebab karya-Mu karya yang begitu kekal yang akan kami lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, senang rasanya kembali berjumpa dengan saudara-saudari sekalian, baik yang ada bersama-sama di tempat ini kita bisa beribadah, baik yang mendengarkan siaran tunda ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kita, panjang umur semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Baik, kita sudah melewati hari-hari dengan segala baik. Tuhan izinkan semua terjadi, baik segala suka maupun duka. Yakinlah saudara, apapun masa yang terjadi dalam hidupmu, tapi Tuhan selalu setia menolong setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, amin. Kita kunci dulu, kita nyanyi dulu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Cari lagu itu nanti, amin. Apapun musim yang terjadi, tapi yakinlah kasih Tuhan tetap abadi. Tema yang sudah diberikan, kuasa kebangkitan. Tidak ada satupun di dalam dunia ini, baik di luar dunia ini, kehidupan yang mati dan bangkit, dan dia kekal. Ada pribadi yaitu Lazarus, dia mati, dia bangkit, tetapi Lazarus mati lagi. Tapi Yesus tidak demikian, dia mati, dia bangkit, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Lagu pujian tadi, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidupku tak gentar, sebab dia sudah mati, dia bangkit, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi itu yang kita peringati dengan hari Paskah. Ada hari kematian dan ada hari kebangkitan. Dia mati pada hari yang dia bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa dia bangkit? Tentunya Tuhan mati dan bangkit itu memberikan suatu kuasa kepada kehidupan kita. Ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Ya, saya mau katakan, ya mungkin saudara menganggap atau sekalian orang-orang percaya menganggap Yesus mati bangkit itu hal yang biasa. Tetapi dia mati dan dia bangkit memberikan kuasa dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang 4. Apa kuasa kebangkitan Kristus yang akan kita alami, yang akan kita terima. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Ya, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang keempat
pada ayat yang ke-33. Ya, kuasa kebangkitan Tuhan itu memberikan kuasa apa dalam setiap kehidupan kita? Ya, sudah, Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tentang kebangkitan. Dulu rasul-rasul, ini kisah para rasul dulu. Ya, mereka memberikan kesaksian. Kesaksian ini juga harus ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi bukan seperti biasa, bukan tradisi Yesus mati bangkit, itu tradisi. Tapi ada suatu kesaksian atas kebangkitan Kristus. Apa itu? Terus silakan. Nah, apa kuasa kebangkitan Tuhan? Yang pertama, Dia mati dan bangkit, memberikan kuasa. Kuasa apa yang Dia berikan? Kasih karunia berlimpah-limpah. Kegunaan kasih karunia itu ada suatu pemberian yang tidak layak kita terima, tapi bisa kita miliki. Apa itu kasih karunia Tuhan? Yang pertama yaitu keselamatan. Kalau keselamatan Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara, maka yang lain Tuhan akan berikan. Amin. Itu Dia bangkit untuk memberikan hidup dalam segala kasih karunia. Jadi jangan lihat dirimu, jangan perhatikan dirimu yang penuh dengan segala kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan, keterbatasan, ketidakmampuan, tapi lihat bahwasanya Yesus yang bangkit itu memberikan pengharapan kepada saya lewat kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Kasih karunia. Jadi ada kasih karunia. Mungkin kita tidak layak, tapi kita layak untuk menerima segala kasih karunia. Itu yang pertama. Saya mau cepat saja ya. Kasih karunia hidup di dalam segala kelimpahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma pasal yang pertama ayat yang keempat sampai kelima. Jadi ingat, ada kasih karunia Tuhan. Jangan lihat dirimu. Saya mau katakan, jangan lihat hidup kita yang tidak layak, jangan lihat hidup kita yang tidak mampu, banyak kekurangan. Tapi kalau Tuhan sudah bangkit, Dia memberikan kasih karunia, pengharapan yang berlimpah-limpah. Ya, ada pemberian yang tidak layak kita terima, tapi saudara akan miliki itu, saudara akan pegang itu lewat segala kasih karunia Tuhan. Roma pasal 1 ayat keempat sampai kelima. Ya, kegunaan kuasa kebangkitan. Lihat Roma 1 ayat 4 sampai 5. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Terus ayat 5. Ya, apa kegunaan kuasa kebangkitan? Pertama, supaya kita bisa menerima pengharapan kasih karunia. Namanya pengharapan, saudara. Ada pengharapan. Tahu saudara pengharapan itu? Ya. Pengharapan itu gimana kira-kira ya? Kak Yola itu apa definisi pengharapan, tahu nggak? Saya mau coba meyakinkan kita dulu. Pengharapan itu apa? Bisa begini ya, pengharapan itu segala sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, tapi kita punya pengharapan selesai, gitu kira-kira ya. Saya terbatas dalam bahasa, tapi mudah-mudahan saudara bisa menangkap. Itulah kuasa kebangkitan. Ya, suatu pengharapan. Jadi jangan lihat dirimu sekarang, lihat pengharapan yang indah Tuhan sudah persiapkan. Amin. Asal terima. Nanti kita lihat bagaimana menerima kuasa kebangkitan itu. Ini saya melihat dulu kuasanya. Kuasanya pengharapan kasih karunia. Terus yang kedua, kegunaan kuasa kebangkitan Tuhan itu ayat keempat. Dan menurut Roh Kekudusan, ya ayat keempat, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa kebangkitan yang kedua itu memiliki tujuan apa? Supaya kita bisa merasakan kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan, ya, dalam setiap kehidupan kita. Dia berkuasa, ya, Dia ambil alih setiap kehidupan kita. Dia berkuasa untuk menyatakan segala sesuatu. Ya, ada kuasa Tuhan yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Yakinlah saudaraku. Jangan lihat, saya katakan jangan lihat keadaan kita. Lihat aja Yesus yang mati kebangkit. Dia memberikan pengharapan kasih karunia. Dia menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Dia nyatakan kuasa apa? Banyak. Kuasa pertolongan, kuasa mujizat, kuasa apapun. Banyak kuasa Tuhan. Kuasa pemeliharaan Tuhan. Dia akan sanggup pelihara hidupmu, hidupku, hidup kita sekalian. Dia pelihara pekerjaanmu, jodohmu juga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Iya. Itu. Jangan takut.
Yang penting terima kuasa kebangkitan. Baik ya, ada dua ya. Pertama, supaya kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang kedua, supaya kita ini merasakan, menikmati. Bagaimana Pak cara menikmatinya? Saya tidak bisa terangkan, umat Tuhan. Ini tidak bisa diterangkan dengan teologia, tapi ini harus engkau alami. Bagaimana Tuhan mampu memelihara hidupmu, bagaimana Tuhan mampu menolong hidupmu, bagaimana Tuhan mampu yang berkuasa menyatakan semuanya menjadi baik. Amin. Ayo kita lihat bagaimana caranya supaya kita terima kuasa kebangkitan. Ayo, Yohanes ya. Yohanes ya, ini ya. Injil Yohanes, kita lihat pasalnya yang ke Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25. Ya, bagaimana caranya? Ini ayat terakhir ini ya. Saya tidak mau lama-lama. Terus saudara pegang hanya dua saja. Kuasa kebangkitan Tuhan itu berguna memberikan pengharapan. Ya, supaya kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang kedua, kuasa kebangkitan Tuhan itu supaya nyata kuasa Tuhan, nyata pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, nyata. Bagaimana caranya supaya kita terima kuasa kebangkitan itu? Ayo, Yohanes pasal yang ke-4. Ya, ini aja caranya satu aja. Saudara tidak usah 20, pasal 20 ayat yang ke-24 ya. 24, 25, 27, 29. Ini bagian terakhir. Lihat ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lumbungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Perhatikan. Jadi waktu saat itu Yesus bangkit, dia menampakkan diri ke 11 murid-murid, ke 11 rasul. Tetapi Thomas tidak ada di situ. Ya, sehingga dia berkata apa? Aku tidak percaya Yesus yang mati dan bangkit. Aku tidak percaya ada kuasa pengharapan. Aku tidak percaya ada kasih karunia Tuhan. Kan saudara berkata gitu kan? Karena engkau melihat keadaanmu. Aku nggak percaya itu. Tadi kan kuasa kebangkitan itu kegunaannya dua hal untuk apa? Menyatakan kasih karunia. Aku nggak percaya akan kasih karunia. Aku lebih percaya kepada pekerjaanku. Betul kan? Aku tidak percaya atas kuasa Tuhan, karena aku tidak pernah mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Ya, sama seperti Thomas, dia tidak percaya kuasa kebangkitan, tidak percaya kepada pengharapan. Ya, ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lumbungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia, yang Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Ya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita mengalami kuasa Tuhan, supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan, itu kuasa kebangkitan, yaitu hati kita harus selalu percaya. Amin. Percaya saja. Percaya saja udah. Itu intinya deh. Tidak usah bimbang, tidak usah ragu, tidak usah sanksi. Percaya saja kepada Tuhan. Saudara akan alami kuasa pertolongan Tuhan. Ya, saudara, apapun keadaanmu, yang saya rindukan dan saya inginkan, bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita yang tidak kita harapkan, tapi siang ini saya mau katakan supaya kita benar-benar belajar percaya. Percaya Tuhan akan tolong kita. Ya, percaya saja. Yohanes 11 ayat 15 sampai 16. Ya, Yohanes 11 ayat 15 sampai 16. Yohanes 11 ayat 11. Yohanes 11 ayat 15 sampai 16. Perhatikan ini. Apa akibat kalau kita tidak percaya? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Perhatikan. Dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi masalah, Tuhan katakan, tapi syukur aku tidak hadir pada waktu engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami cobaan, engkau mengalami penderitaan. Kenapa? Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat percaya, belajar percaya. Jadi kalau Tuhan tidak tolong kita dalam keadaan kita, bukan Tuhan tidak mau, tapi karena kita tidak mau belajar untuk percaya akan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau hadir. Jangan katakan, mana Tuhan, mana janjimu, mana kuasamu. Loh, Tuhan katakan lebih baik aku tidak hadir, karena engkau sulit untuk percaya. Jadi kenapa Tuhan tidak tolong kita? Karena kita tidak mau belajar, percaya, dan mempercayakan diri kepada Tuhan.
Tapi kalau kita percaya, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Belajar percaya. Jadi jangan lihat keadaanmu. Tuhan katakan, aku tidak mau hadir. Bukan Tuhan tidak mau hadir, bukan karena apapun. Karena kita ini sulit percaya, lebih mengandalkan kekuatan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, tetap belajar percaya. Kalau kita belajar percaya Tuhan ada, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Semua tundukkan kepala, tutup mata. Jangan lihat keadaanmu siang ini, tapi saya mau ajak saudara untuk belajar percaya. Jangan perhatikan dirimu yang dalam segala kelemahan, tapi saya mau didik saudara untuk belajar percaya. Kenapa kita sulit mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan? Karena kita tidak mau percaya. Tapi siang ini mari belajar percaya. Letakkan dua tangan di dada. Saya akan berdoa. Terima kasih Bapa yang di dalam surga, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Itu terpatron supaya kehidupan kami belajar percaya kepada firman-Mu, tidak lebih mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan kemampuan kami, tapi kami terlebih harus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kami, dan itu menjadi suatu kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Didik kami semua untuk tetap percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga di dalamnya ada kemurahan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang besar yang melampaui segala akal di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami yakini kuasa pertolongan Tuhan itu besar, lebih besar dari apapun, lebih besar dari keadaan kami. Dalam berkat Tuhan kami sudah berdoa. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace
semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari, sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.